jadi ingat kisah yang Tapi lain. tenang aja boys, di video kali ini saya juga akan membahas hal yang serupa, yaitu membuat sebuah smartphone itu bisa kita pakai untuk nonton siaran TV, tapi dengan alat yang berbeda dan harganya lebih murah. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Oke boys, jadi kalau kalian ingat di video sebelumnya, jadi di video ini, nah ini kan saya membahas bagaimana membuat sebuah smartphone atau handphone itu bisa menjadi sebuah TV, atau kita bisa nonton siaran TV atau siaran digital di HP. Nah di video ini kan saya memakai alat USB TV tuner. Nah kemarin banyak yang komen, Bang, TV tunernya beli di mana? Nah setelah tahu tempatnya atau sudah menemukan di marketplace, nah mereka kaget, ternyata harganya lumayan mahal ya. Sebenarnya untuk harganya itu ada perubahan ya. Ketika saya membeli itu tidak segitu harganya. Sepertinya untuk yang tahun baru ini itu harganya jadi naik ya. Nah entah kenapa kok harganya naik. Tapi tenang aja boys, di video kali ini saya juga akan membahas hal yang serupa, yaitu membuat sebuah smartphone itu bisa kita pakai untuk nonton siaran TV, tapi dengan alat yang berbeda dan harganya lebih murah. Jadi alat yang saya pakai di video kali ini harganya cuma 50.000, kisaran 50 sampai 70 atau 80.000. Jadi nggak sampai ratusan ribu ya. Dengan alat itu kalian bisa nonton siaran TV digital di sebuah HP atau smartphone. Secara harga beda jauh, tapi sama-sama bisa membuat smartphone bisa nonton TV. Nah penasaran kan alatnya apa, terus bagaimana caranya? Tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Oke bos, kali ini kita akan membuat smartphone ini. Ini bisa menjadi layar TV. Layar TV kan fungsinya sebagai penampil gambar atau audio video. Jadi dia harus ada input untuk menerima audio videonya. Seperti TV pada umumnya, pasti ada input audio video seperti RCA atau HDMI. Nah masalahnya ini, kalau sebuah smartphone, semua smartphone itu tidak dilengkapi dengan input semacam itu. Jadi kalau kalian cek, pasti inputnya cuma ada USB aja ya, yang biasanya kita buat untuk ngecas HP, atau ini juga bisa digunakan untuk transfer data. Jadi kita butuh alat semacam converter yang bisa mengubah input audio video menjadi USB ya. Di sini kita udah ready alat video capture. Nah, alatnya seperti ini. Alat ini nantinya yang akan merubah input audio video. Khususnya di sini inputnya ada RCA yang kabel merah putih kuning. Ini nantinya akan kita ubah menjadi USB. Nah, di video ini akan saya bahas secara detail cara menyambung alat ini ke smartphone sehingga membuat smartphone ini bisa menjadi layar TV. Kalau kalian penasaran caranya, tonton terus video ini sampai selesai. Alat ini sebenarnya udah banyak dijual di pasaran ya, cuman masih banyak yang belum tahu. Jadi kalau kalian cari alat ini di offline maupun online itu gampang banget. Untuk harga ini juga sangat terjangkau, kisaran 50 sampai 80 ribu, murah banget. Belum lagi kalau ada diskon atau cashbacknya. Dengan harga segitu kita udah dapat satu buah kabel USB extension, modelnya female to male. Terus kita dapat juga satu buah CD driver, ini untuk instalasi ke PC atau laptop. Lalu ada buku manualnya. Dan terakhir ada easy capnya atau video capture model RCA. Model easy capnya sangat unik ya. Ini bentuknya seperti flash disk. Di salah satu ujungnya berbentuk USB. Ini USB-nya tipe 2.0. Bisa kelihatan ya, kalau tipe 2.0 itu pinnya ada 4. Terus di ujung lainnya atau bagian ekor ini ada kabel RCA, merah, kuning, putih, dan ada satu kabel S-Video. Kabel S-Video ini bisa dibilang jadul banget ya. Tapi untuk saat ini masih banyak dipakai juga sih. Seperti handycam, kamera CCTV, terus ini pemutar video VHS, itu kadang masih pakai output S-Video. Jadi masih banyak yang pakai output ini ya. Lalu di bagian atas easy cap ini ada lampu indikator. Kalau easy capnya berfungsi atau berhasil tersambung, nanti akan nyala lampu warna hijau. Jadi singkatnya alat ini berfungsi sebagai converter
audio video berupa RCA atau S-Video menjadi USB. Terus untuk CD driver ini tidak akan saya pakai karena ini untuk pemasangan di PC atau laptop. Kali ini saya cuma mau coba di smartphone, jadi CD-nya nggak guna ya. Kalau saya cek speknya di buku manualnya, di sini untuk USB-nya sudah ada keterangannya 2.0, support NTSC PAL video format, video input, One RCA composite, One S-Video, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Audio inputnya stereo, jadi ini sudah support audio ya. Jadi pasti nanti outputnya sudah ada audionya. Terus untuk dimensinya ini panjang 88 mm, lebar 28 mm, dan tingginya 18 mm. USB bus power. Berarti ini USB-nya udah termasuk nanti sebagai power ya. Jadi nggak perlu tambahan power lagi atau adaptor power untuk disambung ke listrik. Support high quality video resolusi. NTSC itu 720 x 480 30 fps. Sedangkan kalau PAL 720 x 576 25 fps. Nanti kita langsung cek aja ya apakah benar sesuai speknya. Terus ini ada beberapa spek yang selainnya. Nah, nanti kalian bisa cek aja di buku manualnya ya. Oke, untuk percobaan pertama, kita akan pakai set-top box untuk nonton siaran digital. Nanti akan kita sambung ke smartphone pakai bantuan EasyCap ini. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan dulu. Pertama, kita install aplikasi USB kamera di smartphone. Aplikasi ini udah tersedia di Play Store ya, dan open source, jadi gratis. Terus yang kedua, sebelum sambung EasyCap-nya, kalian perlu siapin konektor USB OTG. OTG ini penting banget ya, soalnya USB yang ada di EasyCap ini adalah USB tipe 2.0 dengan ukuran reguler atau ukuran yang standar ya USB-nya. Sedangkan port USB di smartphone itu ukurannya bukan yang standar. Ada yang ukuran micro, mini, ada yang Type-C atau Lightning yang di HP iPhone. Jadi kita butuh OTG supaya bisa sambung EasyCap-nya ke smartphone. Jenis OTG-nya sesuaikan dengan tipe USB smartphone kalian. Kebetulan smartphone saya ini USB-nya Type-C, jadi saya pakai OTG yang Type-C. Contoh OTG Type-C-nya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita mulai pemasangan. Set-top box-nya udah saya nyalakan, sudah tersambung ke listrik. Ini juga sudah terhubung dengan antena UHF ya. Terus kita pakai port RCA dengan sambungan kabel RCA. Dari STP ini RCA-nya langsung kita sambung ke RCA EasyCap. Selanjutnya dari EasyCap-nya ini nggak langsung saya tancepin ke smartphone ya, tapi ini saya sambung dulu ke kabel USB extension. Ini sebenarnya opsional ya, terserah kalian mau pakai USB extension atau tidak. Kalau saya lebih enak pakai USB extension, biar EasyCap-nya nggak menggantung ya saat kita pakai di smartphone. Soalnya kalau menggantung itu kadang mengganggu tampilan di layar smartphone-nya. Apalagi ini kan USB extension-nya sudah termasuk kelengkapan ya. Jadi mending sekalian dipakai daripada dianggurin ya. Terus dari USB extension ini kita sambung ke OTG smartphone-nya. Nah, kalau di layar smartphone ini ada muncul pilihan untuk buka pakai aplikasi apa. Ini saya pilih aplikasi USB kamera. Oke bos, ini langsung muncul siaran TV-nya ya di aplikasi USB kamera. Ini adalah siaran digital, jadi kita bisa nonton siaran TV digital lewat layar smartphone. Nah, ini selain video, audionya juga sudah masuk ya di HP-nya. Berarti ini sudah support dengan audio dan videonya juga. Jadi ingat kisah Eyang Ainul. Iya. Ini mah pasti nih sama si Jaya nih, yakin saya. Cuman ini setelah saya cek di aplikasinya, nah, ternyata EasyCap ini maksimal resolusinya itu di kualitas 720 x 480 25 fps. Nah, kalau saya lihat di speknya kan berarti ini di format NTSC ya. Cuman setelah saya masuk di pengaturan, nah ini formatnya sudah di PAL, tapi maksimalnya masih di 720 x 480 25 fps. Kalau sesuai spesifikasi di buku manual harusnya kan kalau PAL itu 720 x 576 25 fps ya. Terus ketika saya rubah di NTSC, ukuran size-nya juga yang maksimal masih sama ya, 720 x 480 25 fps. Harusnya kan fps-nya jadi 30.
Berarti ini maksimal FPS-nya di 25, terus maksimal resolusinya di 720 x 480. Settingan NTSC atau PAL kayaknya nggak berpengaruh ya. Apa mungkin NTSC atau PAL-nya ini tergantung inputnya juga ya. Tapi harusnya bisa dirubah sih, kalau saya pakai set-top box bisa setting NTSC atau PAL. Jadi untuk kualitas resolusi ini nggak sampai kualitas HD ya, atau bahkan Full HD juga nggak nyampe. FPS-nya juga maksimal 25, nggak sampai 30 FPS. Jadi kalau kalian nonton nanti harap maklum ya, kualitas gambarnya sedikit ada penurunan dibanding nonton siaran digital yang aslinya. Seperti channel yang harusnya HD, tapi kualitasnya tidak tampak HD. Ya wajar aja sih, karena sejak awal sambungan yang kita pakai dari set-top box itu adalah RCA. Nah kalau RCA ini pasti ada penurunan kualitas untuk siaran-siaran yang berkualitas HD. Terus ya sesuai dengan harga isi capnya ya, yang murah meriah. Jadi kualitas pasti sesuai dengan harganya ya boys. Nah selain bisa nonton siaran digital, di fitur USB kamera ini kita bisa juga merekam siaran. Nanti hasil rekam siaran akan masuk ke penyimpanan internal smartphone. Oke, untuk percobaan yang kedua, ini mau saya buat main game. Ini saya pakai game konsol yang mini atau biasa disebut dengan Game Boy. Game Boy ini ukuran layarnya mini banget ya. Jadi pengen banget pakai smartphone sebagai pengganti layarnya, karena kan ukuran layar smartphone lumayan besar ya. Untuk cara pasangnya ini hampir sama. Jadi dari Game Boy kita sambung lewat port RCA atau portnya audio video, ini sudah disediakan. Nah kebetulan untuk Game Boy ini tersedia port AV dengan tipe 2,5 mm. Jadi pakai kabel jack 2,5 mm ke 2 RCA. Ini juga sudah disediakan sama Game Boy-nya. Terus tinggal sambung aja yang ujung RCA ini ke isi capnya sesuai dengan warnanya. Merah ke merah, kuning ke kuning. Untuk selanjutnya rangkaiannya masih sama seperti yang awal tadi ya. Nah ini saya buat main game lancar banget. Main gamenya jadi lebih nyaman karena pakai layar smartphone dengan ukuran yang lebih besar. Nah enaknya kalau pakai Game Boy ini pilihan gamenya juga banyak ya. Ada ratusan game. Dan pastinya nggak perlu internet atau wifi. Jadi mainnya full gratis. Ini bisa jadi alternatif untuk mainan anak-anak. Nggak perlu download atau habisin kuota internet. Selama saya pakai isi cap ini, banyak ini ya keuntungan yang saya dapatkan. Jadi mulai dari ini ya, isi capnya sendiri itu kan bentuknya mini, jadi dia mudah dibawa kemana-mana. Ini sangat direkomendasikan buat para pekerja lapangan seperti teknisi CCTV, teknisi parabola, atau teknisi televisi. Contohnya seperti teknisi parabola, yang itu biasa pasang parabola atau pasang antena UHF di atas genting. Nah kalau mereka mau cek dapat sinyal atau tidak, itu kan pasti butuh TV ya. Nah masalahnya kan TV itu terlalu berat untuk dibawa ke atas genting. Makanya mereka ganti pakai monitor mini atau layar LCD yang mini. Nah masalahnya monitor mini atau layar LCD yang mini itu harganya lumayan mahal. Daripada beli mahal-mahal, mending pakai isi cap ini, bisa merubah smartphone jadi layar TV. Harganya juga sangat murah, nggak sampai ratusan ribu. Tetap bisa dibuat tracking satelit atau membantu pemasangan antena TV. Nah terus enaknya lagi kalau pakai isi cap ini sudah kompatibel dengan semua device atau perangkat yang sudah support RCA. Contohnya seperti VCD, DVD, bahkan kayak PlayStation 1, 2, 3 itu yang ada port RCA-nya. Nah itu bisa kita sambung pakai isi cap. Awalnya saya pengen nyoba main PS2 di layar smartphone. Nah cuman masalahnya PS2 nya nggak bisa bos, lagi rusak. Nah mungkin kalian kalau mau nyoba silahkan, nanti kasih tahu ya di kolom komentar hasilnya gimana. Nah buat kalian yang di rumah TV-nya lagi rusak, terus belum punya budget buat beli TV, sementara bisa nonton lewat layar smartphone, dibantu pakai isi cap ya. Dibanding USB TV tuner yang saya bahas kemarin, isi cap ini harganya jauh lebih murah. Kalau beli USB TV tuner yang harganya di atas 400.000 dirasa kemahalan, kalian bisa ganti pakai set-top box plus isi cap. Harganya nggak sampai 300.000, paling 200.000 ke atas, ya nambah dikit lah.
itu udah bisa nonton siaran TV di layar smartphone. Jadi lebih hemat banyak dibandingkan pakai USB TV tuner yang saya bahas kemarin ya. Terus saat pemakaian EasyCap ini juga lebih enak karena alat ini tidak butuh daya lagi atau nggak perlu disambung ke listrik atau adapter, jadi bisa langsung pakai. Cuman sayangnya untuk resolusi EasyCap-nya ini mentok di resolusi 720 x 4080 25 fps. Jadi ini masih kualitas SD, belum kualitas HD yang 720p atau Full HD 1080p 30 fps. Kalau untuk nonton siaran digital atau siaran parabola yang kualitasnya HD sampai Full HD, pasti ada penurunan kualitas gambar. Tentunya membuat nonton jadi kurang nyaman. Terus untuk pemakaiannya juga sangat disarankan 2-3 jam saja. Lebih dari itu akan membuat EasyCap-nya overheat. Ya maklum ya, perangkat yang berbentuk mini itu pasti belum tersedia heatsink atau thermal paste yang bisa mengurangi panas. Terus selanjutnya untuk catatan, jadi EasyCap ini bisa dipakai ke semua smartphone selama smartphone-nya support OTG. Jadi kalian cek dulu HP kalian speknya apakah sudah support OTG atau belum. Harusnya sih HP-HP terbaru itu sudah support OTG semua. Terus untuk catatan terakhir, nah ini pas saya cek review di website, ternyata EasyCap ini hanya support di smartphone dengan chipset tertentu. Jadi untuk HP Android itu harus berchipset Snapdragon serinya 420 ke atas. Jadi 420, 422, 430 ke atas ya. Untuk Samsung berchipset Exynos seri 7000 dan ke atas. Untuk HP-HP Android yang berchipset MediaTek itu harus pakai yang chipsetnya MediaTek Helio seri X20 itu paling minimal. Terus yang ke atasnya itu support. Nah yang di bawahnya yang nggak support. Atau yang chipsetnya Intel Atom ini biasanya yang pakai Asus ya. Nah itu yang support. Selain chipset itu, nah itu tidak support dengan EasyCap. Ini berdasarkan review yang saya cek di website ya. Tapi kayaknya smartphone keluaran terbaru ini pasti support sih, karena nih ya, chipsetnya pasti generasi terbaru semua. Sedangkan yang saya sebutkan tadi itu adalah chipset generasi yang lama ya, sekitar tahun 2017 atau 2016an itu. Cuman kalau kalian mau memastikan lagi chipset HP-nya apa, kalian bisa download aplikasi CPUZ. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Setelah install, kalian cek di aplikasinya, pilih tab SoC. Nanti di bagian atas sendiri ada keterangan nama chipset dan serinya. Contoh punya saya, ini saya pakai HP Redmi 9T, chipsetnya Snapdragon seri 665. 665 berarti ini support untuk EasyCap ya, karena kan Snapdragon minimalnya yang seri 420. Oke boys, jadi itu tadi review singkat alat EasyCap ini. Bagaimana merubah sebuah smartphone bisa menjadi layar TV. Tentunya dengan budget yang sangat murah ya. Harganya 50-80 ribuan kalian sudah bisa menjadikan smartphone kalian sebagai layar TV. Kalau dibanding dengan USB TV tuner yang saya bahas sebelumnya, ini pasti lebih murah dan pasti banyak yang cari ya. Tapi tentunya ada harga, ada kualitas ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, pasti ada plus dan minusnya. Jadi kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut soal alat ini, langsung aja di kolom komen, nanti pasti kami jawab. Oke boys, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.